Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2108031021008 ingin berbagi ilmu nih sama kalian. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pegadaian. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Berbicara mengenai pegadaian, tentunya kita sudah mengetahui bahwa pegadaian selalu dapat memberikan solusi pendanaan segera untuk membantu masyarakat mengatasi kebutuhan dana dengan cepat. Pegadaian juga beroperasi dan tersebar di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan akses dalam memanfaatkan produk dan layanan pegadaian. Sebenarnya, apa sih pegadaian itu? Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Sedangkan gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Prosedur di pegadaian sangat mudah dan cepat loh, sekaligus biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi, keuntungan apa sih yang kita dapat dari pegadaian? Keuntungan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya. Dan yang terakhir, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi, sesuai dengan kehendak nasabahnya. Hal tersebut berbeda dengan proses peminjaman di bank, yaitu harus menjelaskan serinci mungkin penggunaan uang yang akan dipinjam. Berikut ini adalah struktur organisasi pegadaian di tingkat cabang. Kita bahas satu-satu yuk. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, kantor cabang Perum Pegadaian mempunyai bentuk organisasi, staf, dan garis, yang dalam hal ini, para asisten manajer berfungsi sebagai staf manajer, sedangkan manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah. Yang pertama ada manajer kantor cabang. Manajer kantor cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Selanjutnya adalah penaksir barang jaminan. Karyawan kantor cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam surat bukti kredit atau SBK yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir. Kemudian ada kasir. Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman, serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas tata usaha dan akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan. Selanjutnya ada penjaga gudang.
Penjaga gudang yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan, dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang. Selanjutnya ada petugas tata usaha. Petugas tata usaha melakukan tugas-tugas penyusunan akuntansi, penyaluran laporan keuangan, hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit. Tugas pokok dari Pegadaian ada 3 nih. Yang pertama yaitu membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai seperti para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil lainnya yang bersifat produktif. Yang kedua yaitu turut mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada produk unit layanan pembiayaan. Yang pertama ada KCA, kredit cepat dan aman. KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Selanjutnya ada Krasida. Krasida adalah kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Agunannya berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor. Kemudian ada Kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kemudian ada Kremada, kredit perumahan swadaya. Kremada adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan lingkungan perumahan. Selanjutnya ada Kresna, kredit serbaguna. Kredit serbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai, sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai. Kemudian ada kredit kagum. Kagum adalah kredit angsuran bulanan dengan sistem fidusia yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan kagum dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian Kagum. Dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan, seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Krista, kredit usaha rumah tangga. Krista merupakan pinjaman dalam jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja. Produk unit layanan pembiayaan selanjutnya adalah RAN. Pegadaian RAN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan, barang elektronik, atau kendaraan bermotor. Kemudian ada ARUM. ARUM BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Yang terakhir ada kredit amanah. Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Jika kalian membutuhkan dana cepat dengan solusi mudah dan aman,
Pegadaian solusi terpercaya dengan menggadaikan barang berharga. Ada beragam jenis barang berharga yang dapat dijadikan jaminan, seperti emas batangan, emas perhiasan, motor, mobil, laptop, dan alat elektronik lainnya. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit. Syaratnya juga mudah, cukup membawa bukti identitas diri seperti KTP dan barang jaminan. Jangka waktu pinjaman hingga 4 bulan dan bisa diperpanjang berkali-kali. Jika sampai batas waktu kredit, nasabah tidak dapat melunasi, mencicil, atau memperpanjang kredit, maka barang jaminan akan dilelang. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah pemilik barang tersebut. Selain itu, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan tenang saja, barang jaminan nasabah dilindungi asuransi. Sekian penjelasan saya mengenai Pegadaian. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian.